Kali ini kita membahas bersama yaitu film Kamen Rider Agito Sang Pahlawan dalam layar cerita The Movie. Film ini muncul setelah episode 34. Namun seriesnya belum sempat ditayangkan. Jika banyak yang menonton dan suka, maka seriesnya akan segera kita lanjutkan. Lantas seperti apa keseruan kisahnya? Mari kita bahas tanpa banyak ditunda-tunda. Scene memperlihatkan di sebuah lembaga anak yatim disimpan berjaga. Mereka punya benih Agito dalam jiwa, dibuktikan dengan gelang di tangan sebagai penanda kuasa. Lembaga itu dijaga dengan ketat, karena ancaman Anon pada mereka selalu mendekat. Bagi yang belum tahu, sebutan Anon adalah untuk musuh seperti Gerong-i-nya di film Kuga. Tak lama makhluk itu muncul di sana. Dari saluran air yang merupakan ancaman nyata. Sayaka, murid dengan kemampuan istimewa melihat masa depan dalam sekejap mata. Ia melihat bahaya dari sosok Anon lalu berteriak agar semua segera melarikan diri dengan kecepatan kuda. Namun langkah mereka terlalu lamban sehingga serangan Anon pun sulit ditahan. Guru mereka sempat memanggil bantuan. Tak lama Jitri dan Jitris datang melawan ancaman. Guru yang mencoba membantu anak-anak untuk pergi. Mereka diserang cairan kental yang menutupi. Wajahnya penuh gelembung hingga akhirnya mereka tiada. Anon menyerang tanpa sisa dengan murka. Anon seperti semut dengan racun yang menyakitkan. Sekali terkena, nyawa pun hilang dalam waktu singkatan. Jitris bertarung melawan mereka yang tersisa. Sementara Sayaka dan Rei akhirnya selamat semua. Hikawa sang penyelamat, meninggalkan tempat. Saat pemimpin militer datang dengan wajah berat. Kekecewaan terpancar atas apa yang terjadi. Namun pertarungan ini belum selesai dan masih bersemi. Berpindah ke seorang perempuan bernama Mana dan pemuda ganteng bernama Soichi yang sedang di depan piano dengan nada yang indah. Melatih irama yang menyejukkan hati, di tengah dunia penuh ancaman tak pasti. Soichi terus mencoba bermain nada. Namun kesalahan selalu saja menggema. Akhirnya latihan mereka pun dihentikan. Dan suasana bergeser ke markas polisi di kejauhan. Di sana terlihat eksekutif berdiskusi serius demi melindungi manusia dari ancaman misterius. Mereka sepakat untuk bekerja bersama dengan tentara Jepang untuk melawan bahaya. Risa Fukami, seorang kapten pemberani, memimpin Rikuju Jetai dengan tekad tinggi. Ia telah menyaksikan kekalahan pasukannya yang luka. Kini bergabung dengan G3 demi misi mulia. Berpindah ke seorang bernama Sayaka dan si pria bernama Rei yang hidup dalam dera. Tanpa rumah dan tempat untuk tinggal, mereka bertahan dari sisa makanan yang tertinggal. Namun Rei merasakan sakit di perutnya. Hingga ia berpikir untuk menggunakan kuasanya. Memeras, mencuri demi hidup yang layak. Namun Sayaka menolak karena takut berbuat hilaf. Meski Sensei dan teman-temannya telah tiada, Sayaka memegang teguh pesan bijaksana yaitu jangan gunakan kekuatan untuk hal sembarangan. Sebab itu dapat membawa kehancuran. Sayaka khawatir dengan kondisi Rei dan mengajaknya makan di restoran tanpa antri. Dengan alasan orang tua akan datang membayar, padahal ia berniat kabur setelah kenyang terdampar. Namun pelayan mencurigai niat mereka. Rei pun menggunakan telekinesisnya. Melumpuhkan sang pelayan tak berdosa. Mereka pun berhasil lari, namun insiden itu membuat keduanya terpisah sendiri. Berpindah ke Risa yang mengundang Omuro makan malam hingga mabok. Saat Omuro udah teler, Risa membawanya ke truk rahasia, tempat operasi G3 diadakan secara tertata. Risa ingin mencuri cetak biru canggih, sistem terbaru Ozawa Project G4 yang bersih. Omuro yang mabuk tanpa sadar memberikan kode. Dan Risa berhasil membawa salinan data itu dalam mode santuy. Mungkin inilah asal mula G5 tercipta. Setahun setelah sang Overlord tahta dilepaskan, Omuro kini memimpin unit dengan penuh daya. Melanjutkan jejak dari sistem G4 yang dirancang sempurna. G4 Power Armor terbaru Ozawa yang megah. Namun jalannya penuh intrik dan kisah. Hikawa esoknya membawa berita tentang Risa Fukami yang tiba-tiba berubah sikapnya. Ia berhenti dari Jitri unit tanpa alasan. Padahal pekerjaannya saja belum sempat diberikan. Ozawa curiga ada yang tak biasa. Risa menyimpan sesuatu yang tak sederhana. 2 bulan kemudian, masyarakat digemparkan permainan pesan dan pertanyaan. Seorang pria menjawab kuis dengan sempurna.
Hingga ia bersorak girang, karena tak ada salah dari jawabannya. Namun ia tak tahu bahaya mengintai. Anon mendekat dan siap menyerang dari balik tirai. Pria itu rupanya punya kekuatan luar biasa. Menjawab semua kuis dengan tepat tanpa salah. Karena kekuatannya lah yang menjadikannya sebagai incaran. 2 bulan Rei dan Sayaka berjuang tanpa arah yang penuh. Rei berada di pusat kota yang ramai, sementara Sayaka dekat sekolah dalam kesendirian yang perih membekas di sanubari. Suatu saat, Taichi dan Soichi datang menyapa. Memberi Sayaka payung di tengah hujan yang menggema. Namun kekuatan Sayaka tiba-tiba memberi gambaran bahwa Taichi akan tertimpa bahaya yang tak terelakkan. Payungnya terbawa angin, ia berlari mengejar, Sayaka berteriak, mencegah agar tak celaka di arus besar. Gambaran masa depan pun benar terjadi, namun Sayaka pingsan karena letih menguasai diri. 2 bulan tanpa makan, kekuatan semakin berkurangan. Namun di tengah keterpurukan yang nyata, kisah perjuangan ini belum usai di pelataran dunia. Soichi membawanya pulang ke rumah. Di sana mimpi Sayaka hadir dalam megah. Memperlihatkan masa lalu yang tersimpan. Saat kenangan Sayaka bersama orang tua yang tenang. Ketika ia kecil dulu sangat piawai bermain piano. Melantunkan nada dengan jemari yang lincah dan penuh wibawa. Pertunjukan pertamanya telah menanti. Namun takdir berkata lain ketika membawa luka yang tak terperi. Dalam perjalanan, kecelakaan tragis terjadi. Orang tuanya tiada meninggalkan sunyi. Sayaka sendiri yang selamat di dunia. Berdiri sebatang kara tanpa keluarga. Terbangun dari mimpi yang penuh nestapa. Ia bersedia merawat Sayaka tanpa batas. Memberikan harapan baru walau belum terbukti. Di rumah kecil penuh cinta dan empati. Dihantui jalan hidup yang semakin sesat. Berpindah ke Rei yang mencoba melakukan pungli pada pria paruh baya yang sedang asyik bermain dengan ponselnya. Saat pria itu menolak memberi apa-apa, Rei pun menggunakan kekuatan yang ia punya. Namun perbuatannya memicu kehadiran Lord dan ancaman baru yang tak bisa ia hindari dengan mudah. Kebetulan Ryo ada di sekitar lokasi, ia segera datang menyelamatkan Rei dari tragedi. Dengan keberanian yang memancar dari hatinya, Ryo menjadi pahlawan di tengah bencana yang nyata. Rei pun beralih. Kini kisah bergulir ke Toru Hojo dalam investigasi mengukir. Terungkaplah fakta di balik pesan misterius, kuis ESP yang menyebar di ponsel dengan serius. Sudah ada 12 korban anon dan semua menjawab kuis dengan akurasi tajam. Hojo menyimpulkan pesan itu penguji insting, untuk mendeteksi kekuatan Agito yang terpancing. Anon dengan mudah mendekati mangsa, karena kuis itu membuka rahasia. Sementara di tempat lain, Mana bertanya pada Sayaka tentang kisah hidupnya. Namun Sayaka diam enggan berkata, menyimpan luka yang tak terucap di dada. Lalu Mana mendapat pesan ESP, Sayaka melihat bahaya yang akan terjadi. Ia membuang ponsel milik Mana tanpa ragu. Menyadari pesan itu membawa bencana baru. Sama seperti saat ia melihat Taichi terancam, kekuatan Sayaka muncul dan mengungkap bayangan kelam. Kemudian datanglah Anon tanpa henti, mengejar Mana dan Sayaka hingga mereka terluka ngeri. Sayaka terkena luka di lengan kirinya, namun tetap bertahan dalam ketakutan yang nyata. Soichi tiba terlambat. Tergesa-gesa di tengah kekacauan dan ia melihat sosok tak biasa. Yaitu seorang pria yang sok kenal berlagak ramah. Namun ternyata Kamio adalah seorang aktor yang gak terkenal dan enggan membayar pajak. Mana membawa Sayaka pergi secepat mungkin. Menghindari bahaya yang kian mengguncang. Meski luka dan ancaman terus berdatangan, harapan tetap menyala di tengah perjalanan. Soichi menghadang di tengah jalan, C dan Lord Dort datang dengan kawanan. Chitris tiba untuk membantu perlawanan, di tengah sengitnya pertarungan yang mengguncangkan. Dari kejauhan, helikopter pun mendarat serta meluncurkan sesuatu yang membuat tim terpikat. Inilah yang disebut G4, armor yang menakjubkan dengan kekuatan hebat yang membuat lawan terpatahkan. Pukulan seberat 4 ton dan tendangan seberat 13 ton. Hal ini adalah pertahanan kokoh seperti benteng tak tergoyahkan. Senjata andalannya John Rocket yang amat kuat tak terkalahkan. Anak-anak Anon pun disapu tanpa ampunan. Namun siapakah pengguna di balik G4 ini? Ternyata ia adalah seorang militer yang terluka. Tubuhnya melemahkan diri. Ia pernah menyaksikan Hikawa bertarung gagah, melawan Lord hingga akhirnya menang sudah. Ozawa yang menciptakan G4 dengan cermat. Kesal karena kreasinya diklaim tanpa niat.
Ia mendatangi Risa dan melabraknya dengan tegas. Namun Risa menyangkal sikapnya tak tergerak. Seharusnya kau senang, ciptaanmu terwujud nyata, bukankah itu adalah sebuah anugerah luar biasa? Namun Ozawa menjelaskan dengan hati pilu, G4 tak seharusnya ada di dunia ini, sungguh sesuatu yang keliru. Sistem itu membawa maut pada yang memakai, nyawa terancam, hidupnya pun hilang tanpa daya. Tapi Risa tetap acuh, dengan sikapnya yang angkuh. Pengorbanan kecil hanya kesalahan yang tak perlu dirisaukan. Sungguh. Ternyata alasannya mencuri sistem G4 adalah dendam. Karena kegagalannya yang terus menghantam. Ketika Anon menyerang penelitian supernaturalnya, anak-anak yatim menjadi subjek uji cobanya. Kini G4 ada di tangan Risa sepenuhnya. Ia berencana memperkuat dan menguasainya. Dengan ambisi besar yang tak mengenal batas, ia ingin membentuk kekuatan yang sulit dilibas. Jika G4 berhasil tanpa celah, ilmu pengetahuan pun bisa tersaingi oleh kekuatannya. Risa bermimpi untuk produksi massal. Namun jalan kejam ia pilih sebagai cara yang halal. Meski hatinya tersentuh teror Anon yang menyerang, kepribadiannya yang keras tak kenal bimbang. Demi negara Konoha tercinta, ia korbankan segalanya. Bahkan rekan-rekan yang ia relakan nyawanya. Shiromizuki menyaksikan nasib yang pedih. Di mana tubuh para pengguna G4 sebelumnya terhampar letih, ia menunjukkannya pada Hikawa seorang tegar. Namun hati siapa yang tak hancur melihat tubuh terpapar. Shoichi meski tahu akhir yang tragis menanti, ia tetap maju sebagai pengguna G4 yang berarti. Kenangan akan rekan-rekan terus terbayang. Sistem yang berhenti lalu bergerak kembali dalam bayang. G4 bukan hanya baju besi biasa. Ia memiliki kehendak yang tiada tara. Seperti G3X yang dulu sulit dikendalikan. Fungsi AI-nya mengabaikan fisik yang melemahkan. G3X terus aktif walau pengguna tak sadarkan diri. Meninggalkan tubuh lemah dengan kekalahan yang pasti. Karena itulah Ozawa menyegel cetak birunya karena tak ingin kehebatan G4 melukai banyak nyawa. Meski G4 melampaui G3X dalam segala aspek. Dan menyaingi Agito dengan kekuatan yang megah, namun beban besar menanti penggunanya. Sebuah kekuatan dahsyat dengan risiko nyata. Benar kata Ozawa yang penuh makna. Pengguna G4 harus siap dengan risiko nyawa. Lebih sempurna dari G3X dan ini jelas terbukti. Namun masih perlu pengembangan belum sepenuhnya jadi. Profesor Kosuke Kamamurai dulu mengkritik keras proyek G3 sempurna tapi jauh dari penyesuaian manusia yang rapuh. Ia memberi Ozawa chip penurun tingkat AI agar G3X bisa terkendali. Untuk menghindari bahaya bagi penggunanya. 3 bulan berlalu dan Shiromizuki kini menyadari. Dulu ia berjuang untuk melindungi diri sendiri. Namun kini berbeda. Ia sekarang seorang prajurit seharusnya menantang maut demi yang lain. Terinspirasi oleh Hikawa sang pahlawan dalam insiden Akatsuki. Jika seseorang hanya mencintai nyawanya sendiri, maka ia takkan bisa berjuang sepenuhnya. Itulah sebabnya Shiromizuki tetap teguh dengan G4. Meski kekalahan bisa datang kapan saja merenggut jiwanya tanpa ampun. Berpindah pada Ryo yang sedang pulih dari luka. Rei dengan penuh rasa terima kasih, memberikan makanan padanya. Tapi Ryo menolak karena makanan yang diberikan bukan dari hasil yang halal, karena itu didapat dari hasil rampasan yang dilakukan Rei dengan tangan yang penuh dosa. Ryo tahu siapa Rei sebenarnya. Ia pernah melihatnya memalak dan menyakiti sesama tanpa ragu. Maka walau permintaan Rei tulus dan penuh harap, Ryo tetap menolak dan tak bisa makan apa yang datang dari jalan yang salah. Shoichi membalut luka di lengan kiri Sayaka. Serangan Anon meninggalkan bekas yang dalam. Sayaka teringat Rei yang gambarannya muncul dalam hayalan. Rei yang sedang berdiri di pinggir jalan yang sunyi. Saat Shoichi hendak mengenakan gelang di tangan Sayaka, dia menolak ingin melepaskannya jauh, mana bertanya mengapa gelang itu ada, mengapa monster datang menyerang. Namun Sayaka tetap bungkam. Terlalu banyak rahasia yang ia simpan rapat dalam hati. Melihat piano, Sayaka merasakan kerinduan. Irama yang sama seperti saat bersama orang tuanya. Kenangan indah di masa lalu yang kini jauh. Bersama keluarganya yang dulu lengkap, namun kini telah hilang. Sementara Rei berjuang untuk hidup dengan membuka jasa pijat bahu demi sesuap nasi. Pengaruh Ryo telah membuka mata hatinya. Bahwa setiap yang didapat harus dengan cara yang benar, sabar, dan penuh usaha. Ryo kini menjadi teman baru bagi Rei. Malam harinya Sayaka tiba-tiba menghilang.
Dia menemui Rei di tempat yang terlihat dalam penglihatannya. Pertemuan mereka kembali terjalin, seperti takdir yang sudah ditentukan. Rei mengajak Sayaka menemui teman baru bernama Ryo. Dia percaya Ryo bisa membantu membalas untuk kekalahan teman-temannya yang masih terngiang di hati. Di perjalanan ini, mereka akan mencari keadilan tak peduli apa yang terjadi. Dalam perjalanan mereka, sebuah bayangan muncul. Risa Fukami bersama antek-anteknya menghalangi. Gelang Sayaka menjadi pertanyaan yang menggugah. Sayaka menjawab tak lagi memakainya karena tak ingin jadi bahan percobaan. Namun saat Mana datang mencari Sayaka, dia mengenakan gelang yang mengejutkan Risa. Ternyata kuis ESP yang tersebar luas adalah bagian dari rencana untuk menemukan paranormal atau dukun dengan menggunakan kekuatan mereka untuk memperkuat sistem G4. Mana menjadi sasaran karena indikator gelang menyala tanpa kekuatan. Hingga dia diculik tanpa ampun. Soichi yang sedang mencari terlambat datang. Hanya Sayaka dan Rei yang berhasil diselamatkan. Namun Soichi merasa dilema dan tak ingin menggunakan kekuatan Agito karena itu akan merusak citra Agito yang harus dijaga. Di hari esok, Soichi meminta bantuan polisi. Terutama pada Ojawa untuk menangani penculikan oleh Risa. Namun karena tidak punya uang, polisi Konoha ini tak bisa bertindak. Kini Soichi terjebak dalam kebingungan. Ia berpikir keras untuk menyelamatkan Mana yang hilang. Mereka bertemu dengan Inspektur Jenderal yang bijak baik jujur dan senang membantu. Sadao Masukura yang menggantikan jabatan tersebut. Namun kini telah pensiun, tak lagi memimpin. Ozawa menghadapi masalah besar yang tak mudah. Namun Inspektur memberi dukungan penuh pada Ozawa. Masalah sebesar apapun, hancurkan dan lakukan yang benar tanpa memungut uang. Tak semua orang bisa melihat sisi baik dalam dirimu. Tapi percayalah, kami di sini mendukungmu, begitulah pesan yang disampaikan dengan bijaksana. Sementara itu, Mana tengah diuji coba. Kemampuan psikiknya lebih tinggi dari yang lainnya. Tingkat sinyal cakra bijunya begitu tinggi. Indikator gelang Mana selalu menyala terang. Tetsuya pernah berkata bahwa Mana memiliki potensi terkuat menjadi Agito. Dilihat dari gelombang tetanya yang luar biasa, mengisyaratkan ia akan membawa masa depan yang penuh harapan. Risa merancang masa depan dalam prediksi. Menyinkronkan Mana dengan G4 yang penuh misteri. Seorang bawahan datang dan melapor tanpa jeda. Tim G3 datang namun ia tetap berpura-pura. Penolakan datang tak mengubah tekadnya. Ozawa dan tim pun terpaksa melangkah di luar aturan. Malam kelam dengan Soichi yang membantu menyusup ke gelap untuk menjemput sesuatu yang hilang. Namun gerak mereka tercium. Pangkalan militer segera turunkan G4 yang teramat kuat, pertarungan tak terelakkan antara Agito dan G4. Di medan perang ini tak ada yang akan selamat. Risa melihat Agito sebagai peluang untuk mencoba sistem G4 yang kuat dan berbahaya. Prediksi yang disinkronkan dengan kekuatan Mana, menjadikan G4 semakin tajam dan semakin sempurna. Dengan kemampuan melihat masa depan yang dekat, aura pengamatan menghindar dari serangan yang datang. Gambaran masa depan di layar monitor tampak dan memberikan jalan untuk bertahan serta menghindari kehancuran. Esok harinya Soichi terjatuh dan tak sadarkan diri. Rei berlari mencari bantuan dengan hati penuh resah. Ia memanggil Ryo teman yang dapat membantu. Sementara Hikawa terjaga dalam ruangan yang sunyi. Di pangkalan militer ia melihat Mana dalam monitor yang menguatkan G4 yang semakin dahsyat. Semakin dekat pada kekalahan, semakin kuatlah kekuatan. G4 menjadi lebih tak terkalahkan. Semakin mendekatkan pada takdir yang menanti. Hikawa menegaskan dengan tegas, sebagai prajurit bukan hanya hidup yang harus dilindungi. Namun juga nyawa sendiri tak boleh dipertaruhkan terlebih lagi. Demi hidup orang lain, itu tak dapat dibenarkan. Jauh dari hakikat kehidupan, yang seharusnya menghargai setiap jiwa yang ada, namun tiba-tiba, Risa bergabung dalam percakapan mereka dan mengatakan, jangan mengaku prajurit jika masih sayang akan hidup. G4 yang diperkuat oleh Mana, seharusnya menjadi kabar gembira. Kekuatan yang melebihi harapan umat manusia, tak ada yang perlu ditakutkan lagi bahkan Anon sekalipun. Namun Risa dengan licik memancing mereka. Memperkuat G4 dengan kekuatan Mana yang ada. G4 segera meluncur dan siap untuk bertarung. Di sisi lain Soichi terbangun dan mendeteksi Anon yang datang. Bergerak cepat ia bergegas menyelamatkan Mana.
Risa memulai sistem prediksinya. Persentase sinyal ESP meningkat drastis, yaitu hampir mencapai 100% karena lawan yang tak terhitung. Pertarungan pun dimulai. Soichi dengan Ryo bergabung dan bersiap untuk melawan, namun daya ESP Mana menurun, dan itu mempengaruhi kekuatan G4 dalam pertarungan. Tak lama Mana mulai sadar kembali. Dan layar monitor memperlihatkan penglihatan masa depan. Wujud Agito Shining yang terkalahkan oleh kekuatan jahat. Kehancuran tak terelakkan pun datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba pasukan Enlat menyusup ke ruang kendali dan menyerang tanpa ampun, serta menghancurkan semua yang ada. Beruntung Jitri hadir tepat pada waktu. Ketika Anon hendak menghabisi Mana, bersama Sayaka Mana pun melarikan diri. Sementara Ryo berjuang keras bertemu Sang Ratu. Serangan Sang Ratu memporak-porandakan segala yang ada. Bahkan karena serangan itu Ryo kehilangan salah satu tagannya. Namun Soichi dengan wujud Burning bangkit dan bertarung melawan Midlord yang kuat. Sang Ratu turut serta dalam pertempuran. Gills bangkit dan mengubah wujudnya menjadi Exit Gills. Lengannya tumbuh kembali siap menumbangkan musuh. Hal ini menarik perhatian Midlord dan berpikir memberi harapan baru. Mana cemas akan penglihatan masa depannya. Soichi terancam oleh kematian yang tak terhindarkan. Namun cahaya yang menyentuh bentuk Burning dan mengubahnya menjadi Shining Form yang cemerlang. Pada saat yang sama, Sang Ratu dan Midlord pun tumbang. Ia dijatuhkan dengan Rider Kick terkuat yang tak terbayangkan. G4 dan Jitris J4 pun tak tinggal diam. Mereka menghajar habis Anon yang tersisa tanpa ampun. Hikawa memohon agar Mizuki melepaskannya. G4 adalah sistem terkutuk yang membawa kekalahan. Namun Mizuki tetap keras kepala dan membanggakan dirinya sebagai tangan abadi yang tak terhentikan. Perbedaan ideologi menantang, membuat Mizuki dan Hikawa bertempur siapa yang lebih unggul. Sementara itu Ozawa meminta Hikawa bertarung sebagai dirinya dan bukan dengan G3X yang tak dapat mengalahkan G4. Dengan gagah berani, Hikawa melepaskan helm Jitrisnya. Risa yang menyaksikan tahu bahwa di mana ada kesenangan, disitulah Anon datang. Mereka hadir saat kemenangan menjadi kenyataan. Di tengah pertarungan yang hampir berakhir, sistem G4 mendekati kehancuran, tekanan AI terlalu besar dan membuat Mizuki kelelahan dan tak kuasa melawan kehendak G4. Pada akhirnya ia pun terjatuh. Meski tubuhnya sudah tiada, G4 tetap berusaha bangkit. Namun Hikawa dengan tegas menembak dan mengatakan, cukup sudah. Rider kegelapan G4 akhirnya dilumpuhkan. Kisah berlanjut ke kediaman keluarga Mizuki Sayaka. Sayaka mendapat keluarga baru. Ia diadopsi oleh seorang guru piano bersama Rei. Sementara Mana yang tengah bermain piano, melihat dalam benaknya masa depan yang penuh bayangan. Masa depan yang menunjukkan Soichi kalah dan tertunduk oleh sang overlord yang menakutkan. Namun Mana tetap tenang, karena takdir bukanlah hal yang pasti. Walaupun kekalahan Soichi terlihat jelas oleh tangan sang Ratu Enlor yang mengerikan. Soichi tahu ia bisa mengubah takdir dengan kekuatan terkuatnya sang pengubah takdir, Agito. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah pentingnya perjuangan untuk melindungi kehidupan dan menghargai nyawa, baik itu milik diri sendiri maupun orang lain. Film ini mengajarkan bahwa meskipun menghadapi takdir yang gelap dan penuh pengorbanan, seorang pahlawan harus tetap teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keberanian. Selain itu, film ini juga menunjukkan bagaimana kekuatan sejati datang dari dalam diri, dan meskipun masa depan bisa penuh ketidakpastian, kita memiliki kemampuan untuk mengubah takdir melalui pilihan dan tindakan yang kita ambil. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Jika suka kita lanjutkan Agito ini, jika tidak kita ganti series lain. Terima kasih telah menonton.